Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sayyiban nafi'an. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat kali ini, di siang hari ini, yang Allah turunkan hujan sebagai rahmat kepada kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita bisa hadir ke masjid ini untuk menunaikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga dilimpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Waktu salat Jumat kita pada hari ini jam 12 lewat 26 menit. Maka dari itu kami sampaikan kepada Bapak dan Saudara kaum muslimin yang masih berada di luar masjid, mari kita bersegera, silakan berwudu, kemudian kita penuhkan terlebih dahulu shaf-shaf yang ada di ruangan utama masjid ini. Kemudian kami sampaikan kepada jemaah ibu-ibu yang berada di teras masjid, silakan menaiki atau menuju lantai 3, posisinya paling belakang. Itu khusus untuk sahabat ibu yang ingin ikut dalam ibadah Jumat, karena di pelataran masjid, di teras masjid nanti akan diisi oleh dari jemaah pria yang berhormat kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah, bertindak sebagai khatib. Kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Randes Haji Saifullah Salim MM. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Imam Al-Ustaz Muhammad Fatani SIK SAG dan Muazzin Al-Ustaz Ahmad Lutfi Yahya. Alhamdulillah beliau-beliau tersebut sudah hadir bersama kita saat ini di masjid ini. Kami sampaikan kepada Bapak dan Saudara kaum muslimin, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini akan ikut sholat Jumat bersama kita, yaitu Yang Mulia Tun Sri Setia Muhammad Ali Rustam. Beliau adalah Gubernur Malaka, Malaysia, sekaligus Presiden Dunia Melayu Dunia Islam. Dalam rangka hari jadi Kota Padang, beliau tersebut hadir ke Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk itu kita doakan semoga perjalanan beliau di masjid ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, kita sampaikan laporan keuangan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Munakabawi. Penerimaan saldo kas pada tanggal 31 Juli itu berjumlah 288.999 rupiah. Kemudian infak Jumat 1 Agustus Jumat lalu itu terkumpul 7.923.000 rupiah. Kemudian infak harian terkumpul dari tanggal 2 sampai 7 Agustus berjumlah 8.926.000 rupiah. Kemudian infak melalui penitipan sandal dan sepatu itu berjumlah
Rp2.754.000. Kemudian juga ada terkumpul infak penukaran ringgit Malaysia dengan jumlah 392 dan 2 dolar rupiah Bank Negari. Di total dengan rupiah atau dikonversikan ke rupiah itu berjumlah 1.326.400 rupiah. Kemudian donatur fees terkumpul 4.130.121 rupiah. Sedangkan pengeluaran biaya pelaksanaan Jumat 1.500.000 rupiah. Transportasi guru-guru kita dalam menyampaikan kajian zuhur di masjid ini 1.200.000 rupiah. Kemudian ada pembelian perlengkapan, ada bahan pemotong rumput, servis AC dan lain-lainnya itu 1.326.500 rupiah. Total pengeluaran 4.697 rupiah. Jadi saldo kas masjid kita saat ini berjumlah 301.661.520 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berlipat ganda infak dari kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada bapak dan saudara bahwa pelaksanaan kita di masjid ini itu biayanya memang diambil dari infak kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita sampaikan kegiatan subuh mubarak di masjid kita insyaallah pada Ahad esok. Yang menjadi narasumbernya adalah Al-Ustaz Haji Elislam Ilyas LCMA. Kegiatannya kita sholat subuh jamaah di masjid ini, kemudian kita dengarkan kajian dan dibuka sesi tanya jawab kepada jemaah yang hadir dan siapkan sarapan pagi untuk jemaah yang hadir pada saat itu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan ulang kembali insyaallah kesempatan yang berbahagia ini akan menjadi khatib adalah Al-Ustaz Randes Haji Saifullah Salim MM. Sedangkan imam Al-Ustaz Muhammad Fatani SAG dan muazzin Al-Ustaz Ahmad Lutfi Yahya. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti Jumat ini dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita amankan alat komunikasi handphone kita silentkan atau kita matikan agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah Jumat hari ini. Sekian dari kami penyamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah dengan rahmatullah. Alhamdulillah, setiap detak jantung kita, setiap naik turun nafas kita tidak bisa terlepas dari nikmat Allah SWT. Oleh sebab itu, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Walaupun banyak dalam Al-Quran dikatakan qalilan ma tashkurun. Rupanya orang-orang yang paling bersyukurnya adalah golongan minoritas, golongan yang sedikit. Mudah-mudahan nama kita tercatat dan termasuk dalam golongan yang minoritas itu hampir syakirin, hamba-hamba Allah yang paling bersyukur. Sehingga dengan demikian sesuai dengan janji Allah, Allah berkenan menambah nikmatnya kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah dan terlimpah pada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Beliau telah mewakafkan segala sesuatu, mewakafkan hidup beliau demi menyelamatkan umat manusia. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang setia sampai akhir hayat. Sidang jemaah, suasana menjelang peringatan kemerdekaan RI yang ke-80, khatib mengangkat sebuah judul khutbah yaitu sumber-sumber penjajahan dan segala dampak. Sidang jemaah, ayat yang telah khatib bacakan tadi dapat dalam surat Al-Maidah ayat 104. Sebagai dasar pertama bahwa yang menjadi sumber dari penjajahan itu adalah adat istiadat atau tradisi nenek moyang. Ini disampaikan oleh Allah SWT bahwa dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang yang terjajah oleh adat istiadat itu, oleh tradisi nenek moyang itu, dikatakan kepada mereka ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul. Mari kita kembali kepada apa yang disampaikan itu Allah SWT dan Rasulnya. Maka jawaban mereka adalah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang sudah kami peroleh dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kami sudah punya tradisi, adat istiadat yang turun-temurun dari dahulu kala. Jangan diusik, jangan dirubah, jangan diganggu. Awalau kana aba'ahum, awalau kana aba'ahum la ya'lamuna syai'an wa la ya'lamun. Walaupun bapak-bapak mereka itu sebenarnya orang-orang yang tidak berilmu, orang yang tidak tahu dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk. Tapi bagi orang-orang yang sudah terjajah oleh adat istiadat dan tradisi ini, maka jawaban mereka adalah jangan diusik adat istiadat kami, tradisi kami yang sudah kami terima dari nenek moyang kami. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Shafa, yang seperti hari ini orang ketika sa'i
Termasuk salah satunya adalah Abu Lahab, paman beliau, yang bernama aslinya adalah Abdul Uzza bin Hashim. Artinya beliau adalah keturunan Bani Hisham. Tapi berbeda ibu dengan ayahnya Rasulullah, itu Abdullah. Ayahnya sama Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib, tapi ibunya berbeda. Apa kata Rasulullah SAW pada keluarganya? Hai keluargaku, kaumku, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa di belakang bukit Sofa ini ada segerombolan tentara atau pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata keluarganya, kami percaya, karena selama ini engkau orang yang jujur, al-amin, belum pernah berbohong, belum pernah berdusta. Tetapi ketika Rasul mengatakan, hai keluarga, hai kaumku, bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Maka ketika itulah Abu Lahab, walaupun paman kandung beliau, dia berkata, celaka orang yang beriman. Jadi orang menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan kata-kata tabat tiada. Kalau menurut orang ahli bahasa Arab, dia tahu bahwa tabat tiada aminatau itu artinya adalah bahasa Minang yang carut. Ya, carut kita mengatakan celaka, tapi kata yang kasar di Arab tabat tiada. Untuk ini yang mengumpulkan kami banyak, padahal kita sudah punya tradisi, kita sudah punya adat istiadat dan moyang kita. Jangan diusik, jangan diganggu. Itu sudah turun temurun dari dahulu kala. Begitu marahnya Abu Lahab ketika keponakannya mengatakan sebuah kebenaran. Karena kata-kata itu sangat kasar, langsung balas Allah dengan hukumnya surat Al-Lahab. Langsung wahyu itu turun, Allah marah, di semacam stempel nubuah ya. Yang apa akibatnya? Akibatnya 10 tahun setelah itu Abu Lahab meninggal, tidak pernah dapat hidayah lagi. Kenapa? Dia sudah dicap, dia menolak kebenaran gara-gara mempertahankan adat tradisi nenek moyang. Konon kabarnya dalam sejarah dikatakan bahwa kematian Abu Lahab itu karena ada penyakit bisul badannya ya tidak sehat lagi sehingga membusuk, bahkan keluarganya sendiri, anak sendiri, istri sendiri tidak mau menguburkan. Kabarnya dilempar aja, ditolak, dilempar aja, karena orang sudah tidak mau lagi mengurus jenazah. Begitu akibat dari penolakannya kebenaran gara-gara sumber penjajahannya yaitu dari tradisi nenek moyang. Hati-hati sekali kita dengan adat istiadat kita. Kita ada syarat-syarat kesan kita. Oh, kalau ada kita menolak kebenaran Islam gara-gara kita punya tradisi kita, adat istiadat dan tidak sesuai dengan syarat dengan kitab Allah itu Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber penjajahan itu berasal dari hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita itu bisa mengalihkan ilah kita. Surah Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah tidak kau perhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ilah itu kita artikan Tuhan. Sebenarnya apa? Sebenarnya adalah yang menjaga jiwa kita, yang membungkuk diri kita. Jadi ilah itu adalah alladzi ya'riful qalbi.
sesuatu yang mengikat hati seseorang, sehingga dia menunjukkan mahabbah, cinta kepada yang mengikat itu. Kemudian raja berharap dan khauf, takut kepada yang mengikat hatinya. Kalau dia takut kehilangan kekuasaan, maka hawa nafsu kekuasaan itulah yang menguasai dirinya. Kalau dia takut pada masalah harta, maka harta itulah yang membunuh dirinya. Itu yang terjadi pada Qarun. Kalau Fir'aun adalah karena kekuasaan, sehingga sampai dia mengatakan ana rabbul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, dan semua anak laki-laki zamannya itu harus dibunuh, harus disembelih, karena dia tidak mau kehilangan kekuasaan. Tapi Fir'aun punya siasat, punya strategi, Allah punya strategi. Walaupun berbagai macam strategi dilakukan kepada kekuasaan, tapi Allah sebaik-baik dan buat strategi. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dia tidak menyangka bahwa orang atau manusia yang dia pelihara dari kecil, yang makan, pakaian, ternyata itulah orang yang akhirnya menumpangkan kekuasaan. Itulah Musa alaihissalam. Dia takut pada seorang laki-laki yang lahir dibunuh semuanya, tapi Allah kirim Musa ambil oleh Asia pelihara. Walaupun beberapa kali insiden mau dibunuh, tetapi tidak jadi. Allah pelihara Musa, dan ujung kekuasaannya justru Musa yang menumpangkan kekuasaan. Apa akibatnya? Fir'aun akhirnya menambah Allah dalam laut merah, berkejar-kejaran. Lalu ketika Fir'aun masih di tengah, Musa dan saudara sudah berada di pantai merah, maka Allah pertapakan laut yang semula jadi belah jalan, akhirnya tenggelamlah Fir'aun bersama tentara. Walaupun dia sadar juga, dia mengucapkan kalimat tauhid juga, tapi sudah terlambat. Allah tidak tahu. Orang-orang ketika nyawa di perombongan, orang dia mengatakan amat, saya beriman pada engkau. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Musa. Maka Allah marah, al-an pada asal itu kabel. Baru sekarang aku baru sadar sekarang, taubat sekarang. Kayak Fir'aun pada orang yang berkata Allah tidak terima. Jadi kalau kita sudah di perombongan, setelah mendengar cincin Allah, kita bertobat, kita baru sadar Allah tidak terima. Itu adalah penjahat oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang ketiga adalah penjajahan oleh manusia. Arti manusia ketika hidup. Itulah yang terjadi di Indonesia atau negara-negara yang menjajah. Kalau sekarang adalah Israel. Itu juga sama dengan cerita Fir'aun tadi, juga Namrud dan sebagainya, raja-raja yang ketika hidup ini menjajah manusia, dia menghantam semua hal yang bertentangan dengan dirinya karena kekuasaannya. Tapi ketahuilah, ketika jiwa manusia merdeka, ketika mereka tidak terjajah dirinya, nafsunya, bagaimanapun manusia memenjarakannya, menjajahnya, dia tidak akan tunduk. Kalau di Indonesia misalnya ada ayah yang dihamkan, jika hadapan dengan orang Jepang, suruh untuk tunduk, suruh untuk menghormati matahari terbit, tunduk kepada kaisarnya, maka Dr. Abdul Karim ini tidak mau. Kenapa? Karena menurut dia telah melanggar akidahnya. Karena jiwanya tidak percaya, walaupun dia cerdas. Dan anak sendiri, Buya Hamka sendiri, walaupun di penjara oleh Presiden Soekarno, tapi dalam penjara dia tidak terjajah. Mungkin fisiknya terjajah, masuk dalam penjara, tapi jiwanya tidak. Sehingga lahirlah tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Karena jiwanya merdeka, dia tidak terjajah. Nah,
Tapi walaupun tidak ada penjajah, tidak ada orangnya, kalau jiwanya terjajah oleh nafsu, oleh adat budaya. Satu lagi adalah oleh ideologi. Apakah itu liberalisme, kapitalisme, komunisme, bahkan nasionalisme yang salah sih. Bukan lagi nasionalisme, tapi nasionalisme kalau seperti di Turki dulu, Kemal Atatürk yang menghantam bangsa-bangsa lain, maka juga akan berakhir tragis. Kemal Atatürk juga berakhir tragis. Hari ini banyak juga orang yang secara fisik orangnya tidak ada, tapi secara ekonomi, sosial, budaya, secara ideologis mereka terjajah. Misalnya adalah ideologi liberalisme, serba bebas, permisif, serba boleh. Laki-laki sama laki juga boleh, perempuan sama perempuan juga boleh, serba boleh. Itu juga untuk penjajahan. Maka akibatnya juga akan tragis. Seperti terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 33 bahwa Lut, umat Nabi Lut yang memakai ideologi serba boleh, liberal, permisif, laki sama lelaki juga boleh berhubungan badan, tapi Allah akan marah. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qaumul Lutin bin-nuzur inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahrin. Kata Allah Taala, kaum Lut pun telah mendustakan peringatan. Sudah beri peringatan sebenarnya tidak boleh laki-laki sama laki atau LGBT tidak boleh. Tapi dia menolak, maka Allah sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut sendiri, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Di keluarga Lut selamat, tapi yang lainnya hancur. Kalau kita tidak hati-hati, kita memang tidak terjajah oleh penjajah secara fisik, tapi secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi boleh jadi ada di antara kita yang masih terjajah. Salah satunya ideologi yang membolehkan apa saja, maka Allah akan marah. Satu contohkan adalah orang Lut, katakan angin kencang yang besi batu, hancur lumpurlah umat Nabi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi bentuk penjajahan ada dari nenek moyang, ada dari nafsu kita sendiri, ada juga dari manusia sendiri yang akan melahirkan ideologi, melahirkan konsep politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan secara syariat. Maka akidahnya, walaupun dia beragama Islam, bisa jadi akidah tidak merdeka, masih terjajah akidahnya. Ya, dengan apa? Dengan kepercayaan TBC, tahayul, bid'ah, percaya kepada hal-hal yang di luar konsep akidah sendiri. Ibadahnya boleh jadi dia yang masih terjajah, belum bebas merdeka dari bid'ah, sehingga ibadahnya campur aduk antara sunnah dengan bid'ah. Akhlaknya boleh jadi masih terjajah, tidak akhlak yang Islami, tapi akhlak yang campur aduk antara akhlak Islam dengan yang lainnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Semoga rangka nyambut hari kemerdekaan ini kita jangan saja memaknai kemerdekaan itu kemerdekaan secara fisik oleh Belanda dan Jepang, tapi kita maknai juga kita bebas dari penjajahan, segala bentuk penjajahan, dari adat istiadat tradisi, dari penjajahan hawa nafsu kita, penjajahan dari manusia yang melahirkan konsep-konsep ideologi yang menyimpang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب حسبنا ولا تلهى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان خصوصا في إخواننا في فلسطين خصوصا في إخواننا في غزة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin.